Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang generator pembangkit listrik. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas besar mata kuliah medan elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Babang Triwahyudi dari jurusan Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia. Apa sih generator listrik itu? Penasaran kan? Jadi, generator listrik adalah suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik tersebut berasal dari sinar matahari, panas, air, uap, minyak bumi, maupun bahan bakar fosil. Generator listrik sangat berkaitan dengan hukum Faraday. Hukum Faraday berbunyi bahwa apabila sepotong kawat penghantar listrik dalam medan magnet yang berubah-ubah, maka kawat tersebut akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Generator listrik dapat menghasilkan listrik jenis listrik AC atau bolak-balik dan juga listrik DC atau searah. Bagaimana sih prinsip kerja pada generator jenis AC maupun generator jenis DC? Pada generator jenis AC bekerja berdasarkan atas prinsip dasar induksi elektromagnetik. Tegangan bolak-balik akan dibangkitkan oleh putaran medan magnetik dalam kumparan jangkar yang diam. Dalam hal ini, kumparan medan terletak pada bagian yang sama dengan rotor dari generator. Sedangkan pada generator jenis DC bekerja mirip dengan cara generator listrik AC. Yang membedakan hanya pada generator listrik DC menggunakan sebuah cincin belah atau yang biasa disebut dengan komutator di bagian outputnya. Komutator ini memungkinkan arus listrik induksi yang dialirkan ke rangkaian listrik berupa arus listrik DC meskipun kumparan yang berada di dalamnya menghasilkan arus listrik AC. Generator listrik memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya generator listrik, dapat menghasilkan listrik hingga ke lingkungan masyarakat. Bagaimana sih proses transmisi dari generator menuju ke lingkungan masyarakat? Baik, kita bisa perhatikan simulasi berikut ini. Dari generator listrik disalurkan menuju trafo step up 20 per 500 kV. Kemudian disalurkan menuju saluran udara tegangan tinggi atau sutet 500 kV. Kemudian disalurkan menuju trafo gitet 500 per 150 kV. Kemudian disalurkan menuju sutet 150 kV. Dari sutet 150 kV ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama disalurkan menuju sutet 150 kV untuk disalurkan menuju industri atau pabrik. Pada tahap kedua, dari sutet 150 kV disalurkan menuju trafo gitet 150 per 20 kV. Kemudian disalurkan menuju trafo distribusi. Dari trafo distribusi ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, dari trafo distribusi akan disalurkan menuju tempat-tempat bisnis atau perusahaan dengan tegangan 20 kV. Kemudian yang kedua, disalurkan menuju rumah-rumah warga dengan tegangan 220 volt. Yang ketiga, disalurkan menuju lampu lalu lintas
maupun lampu-lampu pabrik dengan tegangan 220 volt, dan yang terakhir disalurkan menuju tempat-tempat sosial seperti tempat ibadah dan tempat sosial lainnya dengan tegangan 220 volt. Nah, itulah proses transmisi atau pendistribusian listrik dari generator listrik atau pembangkit listrik menuju ke lingkungan masyarakat. Pada generator listrik bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi. Dari GGL induksi ini dapat diperoleh persamaan sebagai berikut. GGL induksi sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin theta. Dari persamaan tersebut terdapat keterangan sebagai berikut. N merupakan jumlah lilitan kawat atau kumparan. B merupakan induksi magnet dengan satuan Tesla. A merupakan luas bidang kumparan dengan satuan meter persegi. Omega merupakan kecepatan sudut kumparan dengan satuan rad per second. T merupakan waktu dengan satuan second. Theta merupakan hasil dari omega dikali T atau waktu. Kita coba masuk ke contoh soal. Pada sebuah generator AC yang terdiri dari 8 lilitan dan luas penampang 0,009 meter persegi. Hambatan total pada kawat adalah 12 ohm. Kumparan berputar dalam medan magnet 0,5 Tesla dengan frekuensi 60 Hz. Berapakah GGL maksimum dan arus maksimumnya? Langsung saja kita jawab. Langkah yang pertama, kita cari nilai omega. Omega sama dengan 2 dikali pi dikali frekuensi, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 60, sama dengan 377 radius per second. Kemudian kita cari GGL maksimumnya. GGL max sama dengan N dikali A dikali B dikali omega, sama dengan 8 dikali 0,009 dikali 0,5 dikali 377, sehingga kita peroleh hasilnya 136 volt. Kemudian selanjutnya kita cari arus maksimumnya. Arus maksimum sama dengan GGL maksimum dibagi hambatan atau R. Jadi tadi kita sudah mendapatkan nilai dari GGL maksimumnya, sehingga kita dapat memasukkannya ke persamaan I maksimum. GGL max sama dengan 136 dibagi hambatan atau R yang bernilai 12, sehingga untuk I maksimum atau arus maksimum kita peroleh hasilnya adalah 11,3 ampere. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena sejatinya kita sama-sama saling belajar. Jadi jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.